sebenarnya kalau kita ketahui ya, sebenarnya yang membuat kejadian yang terjadi ini adalah suatu zat yang kita sebut sebagai nitrogen cair atau L2 ya, yang digunakan oleh industri makanan rumah ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat peraturan di Badan POM bahwa penggunaan nitrogen sebagai alat pendingin ya, karena memang digunakan ini sebagai alat pendingin ini diizinkan, tetapi pada industri, artinya pada proses penyiapan makanan atau pangan yang memang uh, dikelola oleh sebuah industri dan dilakukan secara profesional. Nah, seringkali kan penggunaan nitrogen cair ini hanya untuk mendapatkan sensasi berasapnya seperti itu. Nah, padahal sebenarnya ada cara-cara untuk penggunaannya ini bisa aman dan terutama memang tidak bisa digunakan oleh ya kalau kita mau katakan ya pedagang kaki lima seperti itu. Sedikit mungkin harus ditambahkan bahwa nitrogen cair yang diizinkan digunakan di makanan itu tentunya adalah masuk kriteria untuk food grade ya. Jadi artinya sudah standarisasi material itu layak digunakan untuk memproduksi perlengkapan dari makanan, tapi tidak digunakan sebagai penambah yang dilakukan pada kejadian-kejadian ini. Jadi memang tabungnya, terus sisa-sisanya itu betul-betul sudah dilakukan pengawasan yang baik ya seperti itu ya terkait hal ini. Jadi memang ini yang menjadi concern kita. Jadi memang tentunya kita menghibau ya orang tua pertama karena anak-anak yang kalau kita lihat kasus-kasus seperti ini kan anak-anak yang masih dalam proses pertumbuhan ya, anak SD usia 6 tahun, 10 tahun yang artinya mereka masih dalam proses pertumbuhan yang masih membutuhkan zat gizi yang cukup. Oleh karena itu, berikan makanan gizi yang baik, yang tentunya sehat ya. Dan kita selalu katakan jangan jajan sembarangan karena bukan resiko kejadian seperti ini saja ya, tapi bisa juga nanti diare atau kena tifoid atau penyakit infeksi lainnya yang justru nanti akan bisa juga mempengaruhi kesehatan anak kita. Nah, kita tahu bahwa sebenarnya nitrogen cair ini, dia ini secara proses kimianya sebenarnya dia akan hilang dengan sendirinya. Kecuali kemudian tadi kalau dilakukan pengolahan yang tidak tepat, maka dia bisa nanti sifatnya iritasi pada organ tubuh kita. Jadi sebenarnya kalau kemudian dia tuh campur dengan udara, kan dia nanti nitrogen cair ini kan suatu zat yang tidak berbau, tidak berasa, dan tidak ada sama sekali warnanya atau bentuknya ya, sehingga dia dengan proses kimia dia akan hilang sendiri sebenarnya di udara. Makanya kalau kita lihat kasus-kasus yang ada itu dari yang anak-anak yang makan, memang ada yang merasakan tidak ada gejalanya karena mungkin sudah hilang ya dengan bercampur dengan udara atau lainnya. Tapi ada anak yang merasakan gejala, tapi kemudian gejala itu tidak sampai membuat luka pada organ ususnya. Jadi kan kita lihat dari kasus yang ada kan seperti misalnya yang di Bekasi ada 4 orang anak. Yang 3 anak itu tidak merasakan gejala, tapi 1 orang anak itu merasakan gejala, mual, muntah, perut terasa kembung ya karena ada gas di dalamnya. Tapi kemudian gas itu tidak menyebabkan sampai organnya luka, organ di dalam saluran cernanya luka. Tapi kalau kita lihat kasus yang sebelumnya yang di Tasik itu sampai harus dilakukan operasi ya. Nah, karena atau dirawat di rumah sakit atau yang Bekasi kemarin harus dioperasi karena kemudian ada irisasi sehingga terjadi ususnya itu bocor. Jadi memang karena interaksi zat kimia ini dengan organ tubuh karena penanganan ataupun penggunaan yang tidak tepat inilah yang menyebabkan kejadian ini terjadi. Oleh karena itu kembali kami mengedukasi, menghimbau kepada orang tua untuk memilih pangan yang baik, bergizi, tidak jajan sembarangan, dan tentunya pastikan ya kalau kita membeli bahan pangan untuk anak kita itu dari sumber makanan atau penyedia pangan yang memang betul-betul. Sebenarnya nitrogen cair ini bukan dikonsumsi ya, karena dia sebenarnya adalah suatu zat untuk memfasilitasi gitu ya, suatu proses pembekuan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat nitrogen cair ini pada makanan itu sebenarnya tidak direkomendasikan, tetapi pada proses pembuatan industri seperti misalnya pembuatan es untuk karena kan memang penggunaan nitrogen itu adalah lebih cepat membekukan ya, terutama untuk misalnya pembuatan es dan tekstur es itu menjadi lebih
menjadi lebih halusnya. Tentunya ini harus diproduksi pada sebuah industri yang betul-betul memang secara profesional ya. Jadi kalau kita lihat bahwa Badan POM sendiri tidak merekomendasikan penggunaan nitrogen cair ini, walaupun diizinkan menjadi salah satu zat, tapi digunakan di dalam eh, bahan tambahan dalam misalnya pembuatan es krim yang gunanya adalah untuk pendingin. Jadi kalau digunakan untuk dicampur dengan berbagai macam makanan lain itu tidak ada di dalam izinnya seperti itu. Ya, mengenai akses untuk mendapatkan nitrogen cair ini tentunya kewenangan daripada lembaga terkait ya, bahwa memang nitrogen cair ini kan memang tidak digunakan hanya untuk dari aspek industri kesehatan ya, tapi mungkin artinya industri dari makanan atau pangan ya, tetapi kan memang proses industri untuk membuat seperti misalnya tadi es krim atau pendingin yang memang secara industri. Nah, kemudian apakah ini kemudian bisa diakses secara mudah oleh pedagang istilahnya pangan lokal. Nah, ini yang kita tentunya di luar daripada kewenangan Kementerian Kesehatan untuk memonitoring peredaran daripada zat-zat kimia ini. Karena ini kan sebenarnya zat kimia ya seperti itu. Dan sebenarnya yang kita lakukan adalah melakukan pembinaan kepada penjual makanan ya, terutama penjual makanan rumahan ya, untuk menggunakan atau memproses sebuah makanan itu dengan menggunakan zat-zat yang baik dengan standar gizi dan kecukupan gizi yang baik. Kita tahu bahwa sebenarnya nitrogen cair ini tidak diizinkan untuk sebagai penambah makanan apapun, tapi kalau untuk pendingin itu memang ada, sudah ada di dalam aturannya. Ini yang harus dipahami. Jadi kalau penambahan makan seperti ciki ataupun yang lainnya itu sebenarnya tidak direkomendasikan oleh Badan POM.